The narrow definers of Judaism sometimes say that the chosen people are the circumcised. And narrow believers in Christianity sometimes say that the chosen people are the baptized. But the Quran says God's chosen people are all the monotheists from the beginning of the creation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung ke channel Batak Muslim. Kali ini kita membahas tentang Lukman Sardi yang memilih Kristen dan meninggalkan agama Islam. Mencari tahu sebenarnya, I'm basically Muslim. Gue juga diajarin bagaimana menjadi Muslim yang baik dan benar sama bokap nyokap gue. Bukan in fanatic way. Jadi keluarga gue itu bukan keluarga yang fanatik, tapi mereka berupaya untuk mendidik anaknya dari sisi agama itu dengan baik dan benar. Basic lah kayak bagaimana lo harus jalanin sholat 5 waktu, lo baca Quran dan segala macam. Gue juga punya les Quran. Tapi selama perjalanan itu timbul banyak sekali pertanyaan. Jujur pada saat itu hal yang paling juga membuat gue bertanya adalah ada waktu itu guru agama gue yang selalu mention bahwa orang yang di luar agama yang ini akan masuk neraka. You know what I mean? Apakah ada agama yang mengatakan yang bukan penganut agama itu akan masuk surga? Seperti ini. Kalian walaupun tidak percaya agama saya, kalian tidak percaya kitabnya, tidak juga percaya nabinya, tapi kalian tetap masuk surga di agama saya. Apakah ada agama seperti itu? Agama apa itu? Sedangkan pada saat itu gue lagi dalam proses pencarian gitu, pengen tahu. Terus gue berpikir, kan katanya Tuhan itu maha besar. Kalau begitu kan berarti Tuhan kecil banget ya? Maksudnya gue jadi berpikir, gue bertanya gitu, kenapa gitu? Dan gue nggak pernah punya dapet jawaban yang jelas gitu, yang pas gitu. Bahwa kalau Tuhan maha besar, berarti dia ngelihatnya nggak dari sisi itu gitu, tapi ngelihatnya dari. Jadi Tuhan melihat dari sisi yang mana? Kasar gini, let's say gue dari agama A, agama B gitu. Kita nggak usah nyebut ini agama A B. Yang A meyakini bahwa kalau yang nggak di A, lu masuk neraka. Akhirnya yang A stick dengan dia jalanin ini kan. Dengan keyakinan bahwa dia akan masuk surga. Tapi kehidupannya dia kacau balau. Nah yang ini, walaupun dia sudah dapat stigma bahwa lo tidak masuk surga. Tapi dia menjalani kehidupan dengan baik dan benar. Dia berbuat sesuatu demi kebaikan orang lain. Dia jalanin hidup dengan baik. Masa Tuhan terus bilang, enggak. Lo masuk. Kasarnya gitu ya, kalau misalnya di pikiran gue gitu. Lo masuk neraka tetap. Ini ayat yang dia maksud, yang dikatakan oleh guru ngajinya dulu. Barang siapa mencari agama selain dari agama Islam, maka sekali-sekali tidaklah akan diterima daripadanya. Dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Enggak. Lo masuk. Kasarnya gitu ya, kalau misalnya di pikiran gue gitu. Lo masuk neraka tetap. Di agama Kristen bagaimana? Memangnya di agama Kristen orang-orang non-Kristen masuk surga. Orang-orang Muslim yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan, tidak percaya Trinitas, akan masuk surga di agama Kristen. Mari kita dengarkan pernyataan para pendeta berikut ini. Jadi sebaik apapun orang itu, kalau dia masih punya satu dosa, dia tidak mungkin diselamatkan. Itulah sebabnya kita perlu percaya Yesus supaya dia membayar hutang-hutang dosa kita. Karena itu orang yang baik semacam apa saja, kalau tidak percaya Yesus tak mungkin diselamatkan. Orang yang baik semacam apa saja, kalau tidak percaya Yesus tak mungkin diselamatkan. Sekarang pendapat pendeta Yosua Tewu.
Yesus apa yang benar gitu loh. Yesus yang Alkitab sampaikan, perkenalkan Pak, yang adalah Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri, juru selamat tunggal bagi semua manusia, dan menjadi persyaratan mutlak keselamatan bagi setiap manusia. Siapa yang tidak percaya Yesus yang dikatakan Alkitab ini, ia tidak diselamatkan. Pendapat Pendeta Muriwalianto Matalu. Sehingga siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, dia boleh diselamatkan. Dia menerima anugerah Tuhan Allah untuk diselamatkan, saudara. Sehingga siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, dia boleh diselamatkan. Dia menerima anugerah Tuhan Allah untuk diselamatkan. Jelas ya, sehebat apapun seorang muslim berbuat baik, membantu anak yatim, memberi makan orang miskin, memberi donasi ke panti asuhan, atau berbuat baik kepada manusia, kepada seluruh makhluk, amal itu akan sia-sia, hangus, tidak diterima di agama Kristen. Jadi di agama Kristen, Muslim itu akan masuk neraka. Karena Muslim tidak meyakini Yesus sebagai Tuhan. Dan Muslim juga tidak meyakini bahwa Yesus disalib untuk menebus dosa manusia. Kita ulangi pernyataan Lukman Sardi. Masuk surga. Tapi dia menjalani kehidupan dengan baik dan benar. Ya. Dia berbuat sesuatu demi kebaikan orang lain. Ya, dia jalanin hidup dengan baik. Masa Tuhan terus bilang, enggak. Lu masuk. Kasarnya gitu ya, kalau misalnya di pikiran gue gitu. Lu masuk neraka tetap. Pertanyaan ini sudah lama. Selalu ditanyakan kepada agama Islam. Jadi kalau seseorang yang beragama bukan Islam, dia berbuat baik, senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan kebajikan, dia kemana? Masuk surga atau masuk neraka? Ini sudah dijelaskan jauh-jauh hari. Di Al-Quran, surah Al-Furqan ayat 23, dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan. Lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Jadi orang-orang yang non-muslim yang melakukan kebajikan, apapun yang dia perbuat di dunia, amal-amalnya tidak berguna baginya, tidak diterima dalam iman Islam. Kemudian hadis Nabi. Dulu Aisyah, istri Nabi, pernah menanyakan ini kepada Nabi Muhammad. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, Ibnu Juz'an dahulu di masa jahiliyah selalu menjaga hubungan silaturahmi dan memberi makan fakir miskin. Apakah itu berguna baginya di akhirat?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak akan berguna baginya." Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi amal-amal orang-orang non-muslim yang tidak menerima Islam, tidak mengakui Allah satu-satunya Tuhan, tidak mengakui Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi, maka amalnya sebaik apapun di dunia tidak akan diterima. Seorang Muslim yang ingin masuk surga, dia harus beriman, meyakini Allah satu-satunya Tuhan, Tuhan langit dan bumi, meyakini kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan meyakini Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Kemudian dia berbuat kebajikan, berbuat baik kepada keluarganya, saudara-saudaranya, tetangganya, teman-temannya, lingkungannya, dan bahkan terhadap makhluk lain. Di akhirat, setelah kematian, setelah kehidupan di dunia berakhir, Muslim dihadapkan pada perhitungan. Perbuatannya yang dicatat kedua malaikat ketika dia ada di bumi, dibuka dan ditimbang. Jika perbuatan kebaikannya lebih berat dari perbuatan keburukannya, maka dia langsung masuk surga. Jika perbuatan keburukannya lebih berat dari perbuatan kebaikannya, maka dia masuk neraka. Dia dihukum sampai dosa-dosanya turun.
amal baiknya lebih berat, maka dia diangkat dari neraka kemudian dimasukkan ke surga. Jika dia mengakui dan meyakini dalam hatinya bahwa Allah satu-satunya Tuhan langit dan bumi, dan dia tidak mempersekutukannya. Terima kasih sahabat-sahabat telah menonton channel Batak Muslim. Semoga kita selalu dalam iman Islam. Dan jangan lupa selalu laksanakan sholat 5 waktu.